Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak Ibu di PT Telkom Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin Nafis dan saya biasa dipanggil Hafiz. Saya merupakan salah satu mahasiswa Teknik Industri ITS yang sekarang sedang berada di semester 7 dan akan menjajaki semester 8 perkuliahan di semester depan. Dan di sini, saya merupakan salah satu mahasiswa ITS yang berada di angkatan 2021. Mungkin di sini saya akan menceritakan beberapa profil singkat dari diri saya sehingga Bapak Ibu di PT Telkom Indonesia dapat mengenal saya lebih dalam gitu. Mungkin dua kata yang bisa menggambarkan diri saya adalah disiplin dan bertanggung jawab. Di sini saya mendapatkan dua kata itu dari beberapa feedback teman-teman saya ataupun para dosen yang sering menjalin relasi dengan saya. Dan di sini saya juga percaya bahwa dua sikap itulah yang saya miliki sehingga saya bisa menjalin komunikasi yang cukup intens dengan dosen, lalu juga dipercaya oleh teman-teman untuk memegang atau menduduki berbagai jabatan di organisasi atau kepanitiaan yang saya miliki. Dan di sini sebagai manusia saya juga pastinya memiliki beberapa kekurangan. Dari sini saya juga akan meng-highlight dua kekurangan dari diri saya. Yang pertama, saya adalah orangnya cukup sering tidak enakan dengan kolega sendiri sehingga di sini saya juga mengikuti berbagai organisasi dan kepanitiaan serta menjalin komunikasi yang cukup intens dengan dosen agar saya dapat bersikap lebih profesional ke depannya. Dan yang kedua, saya adalah orang yang cukup sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga di sini saya juga masih belajar untuk mengambil beberapa sertifikasi untuk komunikasi, lalu juga mengikuti berbagai organisasi dan kepanitiaan, serta mengikuti kompetisi yang terkait dengan pitch day competition agar skill komunikasi juga saya juga akan jadi lebih baik dan juga mengenal beberapa orang dari berbagai background yang berbeda-beda. Dan di sini di perkuliahan saya juga ingin fokus untuk lebih di akademik dan kompetisi, sehingga dari awal saya juga sudah berkomitmen untuk fokus di akademik dan kompetisi. Dan di sini alhamdulillahnya saya juga telah meraih kurang lebih 30 penghargaan baik itu di ranah organisasi ataupun kompetisi serta mengikuti berbagai kegiatan laboratorium, lalu organisasi, kepanitiaan hingga mengikuti berbagai proyek dosen yang berkolaborasi dengan berbagai perusahaan di Indonesia. Lalu untuk motivasi saya, kenapa saya mendaftar program Digistar Internship 2025 ini, terdapat 3 alasan utama. Yang pertama, saya percaya bahwa di sini Digistar Internship Program akan menawarkan real work atau real project experience yang mana nantinya akan membantu saya untuk mengakselerasi karir saya di bidang bisnis analis dan juga membantu saya untuk mendalami skill problem solving yang mana nantinya juga saya akan memberikan improvement atau pengembangan untuk PT Telkom Indonesia yang nantinya juga akan memberikan impact yang cukup besar juga. Dari sini yang kedua, karena di perkuliahan saya sempat mengambil mata kuliah pilihan manajemen jasa. Di sini saya cukup sering membahas bersama dosen saya terkait product service system. Dari sini saya juga melihat bahwa Telkomsel telah menerapkan itu sehingga saya juga ingin mempelajari lebih lanjut terkait product service system dan juga ingin memberikan improvement dari keilmuan yang saya miliki selama di perkuliahan. Dan yang ketiga, saya juga mendapatkan testimoni dari salah satu alumni teknik studi ITS yang bernama Kak Indra Maulana yang sekarang juga memiliki karir di PT Telkom Indonesia. Beliau mengatakan bahwa di PT Telkom Indonesia sangat menerapkan work life balance sehingga di sini para karyawannya pun dapat bekerja secara fleksibel dan nyaman setiap harinya. Lalu di sini juga pastinya akan terdapat challenge yang berbeda-beda setiap harinya karena pekerjaan cukup dinamis. Dan saya cukup tertarik di situ karena dari pengalaman saya mengikuti beberapa kompetisi juga, case-nya cukup berbeda-beda dan sini saya ingin belajar lebih lanjut dan mengimplementasikan keilmuan saya sehingga saya akan memberikan impact yang cukup besar untuk pengembangan PT Telkom Indonesia. Baik, selain di perkuliahan, saya memiliki beberapa kesibukan lain juga. Di sini saya akan menyebutkan kesibukan saya selama akhir-akhir ini. Yang pertama, saya menjadi technical manager di salah satu tim perlombaan bisnis ITS, yaitu Brownness ITS Team, yang akan berakhir di bulan Januari ini. Lalu saya juga sekarang sedang menjalani program magang di Operation Retail and Consumer Intern di PT DHL Supply Chain Indonesia yang akan berakhir di awal Februari. Lalu sekarang saya juga menjabat sebagai koordinator asisten di Logistics and Supply Chain Management Laboratory. Dan juga yang terakhir, saya sekarang sedang bergabung di proyek dosen yang berkolaborasi bersama PT PLN Persero dan juga PT Petrokimia Gresik. Baik, di perkuliahan ini menurut saya proyek yang paling menarik adalah proyek yang saya jalankan bersama 9 dosen dari ITS dan juga 10 teman-teman asisten yang berasal dari S1 dan S2 di ITS yang bernama proyek kolaborasi Human Capital Readiness dan Organizational Capital Readiness atau HCR-OCR 2024 bersama PT PLN Persero. Di sini kami membantu PT PLN Persero untuk melakukan penilaian kinerja kepada pegawainya di tahun 2024 ini dengan output berupa laporan pengukuran kinerja. Di sini tugas saya secara spesifik adalah saya melakukan tugas sebagai data analis yang nantinya melakukan pengolahan data, lalu visualisasi data, dan juga pengumpulan data dari seluruh pegawai yang ada di PT PLN Persero atau di seluruh Indonesia. Yang mana di sini PT PLN Persero terdiri atas 46 subholding dan holding dan juga
10 subholding anak perusahaan atau terdapat 56 unit yang dibawahi oleh PT PLN Persero. Nah, di sini saya melakukan planning mulai dari bagaimana membuat konsep untuk pengukuran kinerja, lalu membuat penilaiannya seperti apa saja, lalu pembuatan surveinya dan sebagainya, lalu melakukan pengumpulan data, lalu pengolahan data dan juga visualisasi data. Nah, di sini kesulitan yang saya alami adalah saya waktu itu belum pernah belajar sama sekali terkait Looker Studio dan di sini saya mengatasinya dengan melakukan belajar secara otodidak melalui kursus yang ada di Udemy, lalu juga mengambil kursus yang ada di YouTube Learning dan juga sebagainya. Dan di sini saya juga melakukan diskusi bersama dosen dan juga teman-teman asisten yang lain atau teman-teman saya yang pernah mengimplementasikan Looker Studio pada pengolahan data. Nah, di sini kesulitan lainnya adalah di sini kami harus sangat agile dalam melakukan proyek ini karena timeline cukup strict dari PT PLN Persero sehingga kami juga harus cepat adaptif dengan adanya perubahan-perubahan di situ. Dan di sini laporan atau output yang kami hasilkan adalah laporan pengukuran kinerja di semester 1 dan 2 di tahun 2024 ini dan alhamdulillahnya PT PLN Persero juga sangat puas dengan apa yang kami kerjakan sehingga memberikan bonus dan juga penghargaan apresiasi begitu untuk tim ITS karena kinerja yang sangat bagus di semester 2 ataupun semester 1 2024 ini. Ya, jadi itu mungkin pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena saya mendapatkan pengalaman untuk komunikasi, lalu pengalaman menghubungkan dengan beberapa stakeholder, lalu juga pengalaman teknis dan juga pengalaman-pengalaman lainnya. Baik, di sini saya memiliki keahlian di beberapa software. Yang pertama ada AnyLogic dan Extensive untuk simulasi yaitu 9,5/10, lalu Microsoft Excel yaitu 9/10, lalu ada juga Minitab untuk pengolahan data dan pengumpulan data 8,5/10, lalu ada Looker Studio dan VB Excel 8/10 dan juga Power BI 6,5/10. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.